Terima kasih Anda masih bersama kami di Reportase Pagi. Saudara, Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur memiliki keindahan alam yang tiada tandingnya. Namun pembangunan infrastruktur di Pulau Nan Cantik ini justru malah belum sepenuhnya merata, terutama dalam penyediaan fasilitas listrik. Sadar akan potensi alam mereka yang mampu dijadikan sumber energi, beberapa desa di Pulau Sumba menggunakan air, angin, sinar matahari, dan juga biogas sebagai pembangkit listrik maupun bahan bakar mereka. Ya, benar sekali. Dan salah satunya adalah Desa Kamanggih di Kabupaten Sumba Timur. Desa yang sebelumnya tak memiliki listrik ini kini telah memiliki pembangkit listrik tenaga angin dan air. Seperti apakah kisah inspiratif dari pulau ini? Berikut kami hadirkan informasinya dalam segmen Ibu Pertiwi. Sekarang karena sudah punya listrik, kita sudah kerja cuci batu, terus kita jual 100 per kubik. Untuk uang itu kita biaya untuk kita punya anak di sekolah. Bak Permadani dengan rona kecoklatan terhampar di Tanah Sumba, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perjalanan menapaki Ibu Pertiwi di pulau ini kami awali dari Kabupaten Sumba Timur. Waingapu menjadi pusat kotanya. Tentu saja, sebagai kota kecil, pembangunan infrastruktur di Waingapu semakin berkembang. Tapi bagaimana dengan daerah lainnya? Inilah Desa Kamanggih, Kecamatan Kauhu Ungu Eti, Kabupaten Sumba Timur. Jaraknya sekitar 42 km dari pusat kota Waingapu. Desa ini dihuni oleh 380 kepala keluarga yang tersebar di 6 dusun. Masyarakatnya hidup dalam kesederhanaan. Namun, di balik potret kesederhanaannya, desa ini memiliki potensi alam yang luar biasa untuk dijadikan sumber energi. Sejak tahun 2011, desa ini tak lagi bersahabat dengan kegelapan karena listrik sudah masuk ke desa. Sungai Bakuhau ini menjadi saksi bisu bagaimana warga berupaya mengaliri sebagian desanya dengan listrik melalui sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Generator hidroelektrik mini atau yang disebut mikrohidro ini dibangun atas bantuan dari sebuah organisasi pembangunan asal Belanda bernama HIVOS. Dari bendungan yang dibangun bersama warga setempat ini, air mengaliri mesin pembangkit listrik untuk menyalakan mikrohidro dengan kapasitas listrik yang dihasilkan 37 kW. Pada siang hari, masyarakat di desa ini menggunakan listrik total itu sekitar 13 kW. Sedangkan pada malam hari merupakan waktu beban puncak listrik digunakan oleh masyarakat itu bisa mencapai 2 kali lipatnya atau 26 kW. Nah, untuk mengatur daya listriknya, maka alat ini diputar untuk menambah atau mengurangi debit air yang memutar turbin di dalam. Awalnya, listrik yang dihasilkan hanya mampu melayani 326 rumah saja. Namun kini, 5 dusun di desa ini telah mendapatkan listrik dari pemanfaatan air sungai yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat. Selain air, warga juga kini menikmati listrik yang bersumber dari angin. Sebagai negeri padang sabana, Sumba memang memiliki potensi angin yang mencukupi untuk dijadikan sumber listrik. Pada dasarnya, angin berdasarkan data satelit, angin yang punya kecepatan dan bisa memiliki potensi untuk menghasilkan energi melalui wilayah NTT. Anemometer yang dipasang di wilayah Tanjung Ondu, tepat di Bukit Sabana ini, digunakan untuk mengukur kekuatan angin. Dari tiang setinggi 35 meter ini, kecepatan angin terus dimonitor. Kecepatan hembusan angin di sini rata-rata mencapai 6 meter per detik dengan kecepatan maksimum 10 meter per detik. Upaya pemanfaatan angin di Desa Kamanggih untuk dijadikan sumber listrik membuahkan hasil. Sedikitnya ada 20 unit kincir angin yang dibangun di Dusun Kalihi.
Kincir pembangkit listrik tenaga angin ini diprakarsai secara lintas sektor oleh sejumlah organisasi dalam dan luar negeri, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah pada tahun 2013. Di sini, angin seakan tak pernah berhenti berhembus dan memiliki potensi yang luar biasa. Satu kincir angin saja memiliki kapasitas daya listrik 500 watt. Dari 20 buah kincir angin yang ada di sini bisa menghasilkan daya listrik maksimum 10.000 watt. Listrik yang dihasilkan dari kincir angin disimpan dalam baterai dan dialirkan langsung ke rumah warga di dusun ini. Namun dari 37 rumah yang ada di dusun Kalihi, baru 23 rumah saja yang mampu dilayani. Kehadiran listrik di Desa Kamanggih mampu mengubah perekonomian warganya. Dengan adanya lampu, mereka bisa memanfaatkan waktu lebih banyak untuk bekerja hingga malam hari. Seperti para ibu yang setiap hari menenun kain ini. Sebelum ada listrik, mereka hanya menenun pada siang hingga sore saja. Sehingga untuk menyelesaikan selembar kain saja butuh waktu sekitar 1 minggu. Kini mereka mampu membuat kain tenun lebih cepat. Sepasang kain sarung dan selendang tenun biasa mereka jual ke pembeli dengan harga Rp500.000. Dalam 1 minggu kita habis 1 saja toh. Kalau kita pakai lampu saya, kan sekarang kan sudah punya listrik, kita bisa 3 hari atau 4 bisa habis 1 kain. Listrik juga mampu menambah pundi-pundi rupiah para pemecah batu. Secara geologi, Sumba Timur memang tersusun dari batuan terumbu koral. Batu-batu ini dimanfaatkan warga untuk dijual sebagai bahan bangunan. Marta dan suaminya kini menambah waktu mereka bekerja pada malam hari. Meski bukan pekerjaan ringan, namun mereka bersyukur bisa menikmati terang di malam hari. Dalam sehari, mereka mampu memecah batu hingga setengah meter kubik. Sejak dibantu alat penerangan yang bersumber dari listrik, penghasilan mereka semakin bertambah. Bila sebelumnya hanya mampu mengantongi Rp200.000, sekarang mereka bisa memperoleh pendapatan dari hasil menjual batu Rp600.000 setiap bulannya. Sekarang karena sudah punya listrik, kita sudah kerja titik batu, baru kita jual 100 per kubik. Untuk uang itu kita membiaya untuk kita punya anak di sekolah. Selain air dan angin, potensi energi terbarukan lain yang dimiliki Pulau Sumba adalah biogas dan sinar matahari. Kisah selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Ibu Pertiwi minggu depan. Victor Pangaribuan, Indra Hadi, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya saudara, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya tentang penumpuknya sampah di Kali Sunter Sentiong, Jakarta lantaran 2 hari ditinggal libur lebaran oleh para pekerja. Kami segera kembali. Sebelum masuk ke... Ini gue dulu ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Reportase Pagi. Udah. Enggak, lu biasa selamat pagi. Ya, selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama saya Anggi Agassi dan juga rekan saya yang sangat tampan sekali hari ini, yang menggugah hati. Ya, cek kenapa Mas? Astagfirullahaladzim. Kapan kita hilaf katanya? Apa tuh? Coba. Anggi makin montok. Astagfirullah. Anggi untuk Indonesia. Segmen 5 ya, Tebet Tawuran. Pelecehan mana? Tebet Tawuran. Pelecehan? Oh, tawuran. Jupe. Jupe.
Itu dulu pertama Ya ya? Jupel lah Mas. Coba lihat dulu. Yang pertama WU dulu. Tapi nggak apa-apa, saya Habis WU bangga baru dengan tawuran. keaslian Oke. diri saya. Tanpa harus mengubah-ubah. Ya sebelum memasuki reportase ringan, Terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di reportase pagi. apa? Iya kan? Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama saya Anggi Agassi dan juga Budi Adiputro di reportase pagi. Ya, sebelum memasuki reportase ringan. Kok nggak ada azan ya? Oh ini azan ya? Itu aja. Gila kembali lagi nih 40 second, 20 second, 30 second. Dulu waktu jam 6 udah setengah jam kepotongnya bisa berapa menit tuh? Enak banget Komrek. Masih bekas basian-basiannya. Megabuts. Banyak yang di drop lagi, aduh. Kak Pipin kayak lagi gelisah hari ini. Lagi gelisah. Ya. Mau lagi.